Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Dia tinggalkan. Rencana Tuhan selalu indah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu atas kami. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 30-31. Tertulis demikian. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, menjaga hati sampai akhir seringkali bukan hal yang mudah, karena godaan untuk menyimpang begitu kuat dan bisa mengalahkan jika tidak berhati-hati. Terlebih lagi ketika kesuksesan datang, saat kemenangan tiba dan pujian berlimpah ditujukan kepada kita, serta ada banyak tawaran yang disodorkan. Kalau kita tidak awas, maka kejatuhan akan segera nyata. Pria seringkali disebut punya 3 godaan, yaitu harta, tahta, dan wanita. Tapi sebenarnya hakikat yang sama juga berlaku pada wanita, meskipun ada perbedaan dalam bentuknya. Dalam semua godaan, hati kita perlu selalu dijaga. Menjaga hati adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam keadaan apapun yang terjadi atas kita. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 30-31 ini tertulis, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Beberapa hari lalu kita membaca bagaimana Gideon menolak untuk dijadikan raja oleh bangsa Israel. Gideon sadar bahwa kemenangan yang terjadi adalah dari Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan saudara, di akhir hidupnya rupanya Gideon menjadi seperti seorang raja di Israel. Dia punya banyak istri, dan ini berkaitan dengan status sosial dan kekayaan yang dia miliki. Meskipun sebelumnya ia menolak untuk menjadi raja yang memerintah, tapi kenyataannya dalam prakteknya dia hidup seperti seorang raja. Apa yang tertulis dalam Alkitab perlu kita pahami sebagai pembelajaran buat kita, agar kita mengerti hal-hal yang baik yang perlu kita ikuti dan mana yang tidak baik yang tidak perlu kita ikuti. Sekalipun Gideon kelihatannya adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan, tapi Gideon punya beberapa kesalahan dan kejatuhan yang membuat dirinya terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan. Fakta bahwa Gideon punya banyak istri dan bahkan punya 1 orang selir, itu bukan teladan untuk kita ikuti. Gideon juga punya satu kesalahan, di mana dia membuat efod atau baju imam dari emas, yang kemudian itu menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Mengapa menjadi jerat? Karena itu mengalihkan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Kejatuhan Gideon terjadi ketika dia tidak menjaga hatinya setelah kemenangan yang Tuhan berikan. Kita semua perlu menjaga hati kita agar kita tetap setia, tetap taat, tetap mengasihi Tuhan,
dalam kesuksesan atau kemenangan atau pencapaian yang sudah kita raih dalam hidup. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Waspada bukan perintah yang berlaku untuk waktu-waktu tertentu saja, tapi waspada merupakan perintah yang berlaku dalam segala waktu. Dan itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita di dalam segala situasi, segala waktu dan keadaan, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa, tapi senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjaga hati kami sampai akhir. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi di segala waktu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami Roh Kudus, supaya hati kami bersih di hadapan Tuhan. Ketika kami alami kemenangan, keberhasilan, kami mau tetap sungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan Yesus, dan tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kuatkan hati kami, teguhkan selalu, untuk senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Lawat ya Tuhan setiap dari kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu, kesembuhan, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.